sururan wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita hanya kepada Allah. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan di ruang Zoom kali ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta insya Allah kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Mutmainah, selaku pembawa acara pada siang kali ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para teman-teman peserta Hangout kedua ini yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kesempatan yang insya Allah berkati di siang kali ini. Selanjutnya, untuk mengawali acara kita, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akina Abdurrahman. Pada Akina Lutfi Abdurrahman kami persilahkan. Sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله
فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kepada Akhina Lutfi Abdul Rahman yang telah membacakan dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara kita kali ini kepada Saudari Fatimatur Rasyidah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi di acara Hangout Faedah kedua ini. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di Hangout Faedah kedua ini. Hangout ini adalah acara yang kami adakan insya Allah setiap 1 bulan sekali, yang tentunya dengan tema-tema yang diharapkan bisa menjawab keresahan teman-teman gitu ya, keresahan yang muncul di era kontemporer saat ini gitu. Nah, bicara tentang mahasiswa, maka kita juga bicara tentang usia 20 tahun, di mana usia 20 tahun itu sering dikatakan sebagai masuk ke fase quarter life crisis. Di mana fase quarter life crisis itu kita mulai galau gitu ya tentang tujuan hidup kita. Kadang di tengah pendidikan muncul perasaan gejolak cinta gitu. Tapi di samping itu semua ada pula pikiran kita ingin merasakan kebebasan bermain, kebebasan fokus dalam karir gitu ya, atau kebebasan menikmati kesendirian. Nah, maka di fase inilah kita butuh arahan hidup. Kita butuh ilmu untuk mengatasi semua keresahan itu. Nah, dan bicara tentang hidup, maka kita juga bicara tentang awal mula kehidupan itu ada, yaitu dari rahim. Dan berbicara tentang rahim, maka kita juga berbicara tentang wanita, di mana wanita ini adalah sebagai pusat peradaban gitu ya, di mana sebagai madrasatul ula yang akan melahirkan generasi-generasi, dan itu akan ditentukan oleh wanitanya gitu. Nah, maka pada hangout kali ini kita akan mendengarkan pemateri kita yang Masya Allah Tabarakallah, Mbak Dewi Nur Aisyah, tentang bagaimana menjadi wanita yang profesional dalam menjalankan perannya sebagai pelajar, istri, ibu, dan sahabat. Nah, sebelum itu saya mewakili rekan-rekan panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam berjalannya acara pada siang hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil pada acara yang kami selenggarakan pada siang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jazakillah pada saudari Fatimatur Rasyidah yang telah membuka acara kali ini dengan penuh semangat dan pembukaan yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke acara inti nih, mari kita mulai acara dulu
dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acaranya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator kita, Saudari Konita Muhafizoh. Sudah siap, Kak? Oke. Langsung saja pada Saudari Konita Muhafizoh, padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Oke, jazakumullah khairan kepada Saudari Maryam selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Konita Muhafizoh selaku moderator yang akan mengambil alih acara selama materi berlangsung pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Kalau lihat dari wajahnya kayaknya udah pada excited dan nggak sabar ya untuk menyimak materi kita pada siang hari ini. Nah, jadi hari ini insya Allah kita dengan pemateri Mbak Dewi Nur Aisyah akan membahas sebuah topik yang Masya Allah sangat menarik dengan tema Inspiring Beauty, profesionalisme wanita dalam menjalankan perannya sebagai pelajar, istri, ibu, dan sahabat. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa wanita ini sering dibilang tonggak peradaban umat. Karena wanita yang baik, maka generasi seterusnya akan baik. Begitu pula apabila wanitanya rusak, maka akan berdampak pada generasi seterusnya. Nah, maka dari itu kita sebagai wanita sudah seharusnya menjaga ifah dan izah sebagai manusia yang berpendidikan. Nah, karena sebagai calon ibu yang nantinya bisa menjaga profesionalitas untuk menjalani setiap peran di kehidupan kita. Nah, dan hal ini pun juga harus diketahui oleh kaum Adam, sebab dalam ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawam bagi seorang wanita, yang dimana kaum itu adalah pemimpin, pembimbing, dan pelindung bagi wanita. Oleh karena itu, penting bagi laki-laki untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan wanita dan bagaimana seharusnya seorang wanita ini menjalankan peran dalam kehidupannya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih bagaimana cara mengatur peran-peran kita sebagai seorang wanita dalam hal berumah tangga, pekerjaan, menuntut ilmu, dan lain-lainnya. Nah, kita akan sharing dan diskusi bareng bersama Mbak Dewi perihal hal ini. Sebelum kita masuk ke agenda, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk on cam bagi yang tidak berhalangan, serta menyiapkan alat tulisnya, dan alangkah baiknya buat teman-teman yang belum berwudu, segera berwudu, karena sebagai salah satu ikhtiar kita dalam menghormati ilmu. Nah, oke teman-teman semua, saya akan membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Yaitu. Nah, Afwan, suara saya kedengaran? Ya, terdengar. Oke, insya Allah saya akan baca CV Mbak Dewi Nur Aisyah ya. Nah, Mbak Dewi Nur Aisyah ini merupakan salah satu wanita inspiratif di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang penulis buku bestseller, dan hingga saat ini beliau telah menerbitkan 3 buku, Masya Allah. Mbak Dewi merupakan salah satu ahli epidemiologi dari Indonesia yang memiliki pengalaman internasional di bidang penelitian dan juga kesehatan masyarakat. Beliau telah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Imperial College London, dan S3-nya di University College London. Lalu beliau juga selama menempuh S2, S3 ini mengurus anak-anaknya sekaligus berperan sebagai seorang istri, Masya Allah. Oke, kita baca sedikit pengalaman kerja beliau ya, Masya Allah banyak sekali. Saya akan baca beberapanya saja.
Nah, beliau ini merupakan Head of Primary Care Tribe and Health Informatics Expert Digital Information Office Kementerian Kesehatan. Kemudian beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal 2 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Masya Allah, banyak banget ya kalau kita baca pengalaman kerja beliau. Dan saya hanya baru baca beberapanya saja. Tidak hanya itu, untuk penghargaannya juga Masya Allah banyak sekali teman-teman, Masya Allah. Untuk ini bisa menjadikan kita sebagai inspirasi untuk terus berprestasi. Nah, salah satunya juga ini Mbak Dewi menjadi Inspirational Female Young Scientist, Woman of the Year 2020, Her World Indonesia, dan Perempuan Inspirasi Indonesia. Nah, Masya Allah ya, di sini CV-nya sudah dibaca, Masya Allah sekali. Sepertinya Mbak Dewi belum datang. Peserta, boleh ya saya tanya kepada salah satu peserta untuk menanyakan tentang perihal seputar kehidupannya sebagai seorang wanita dalam berperannya gitu. Mungkin saya panggil dari Ukhtina Emma Aryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudari Emma. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Sekarang sedang di mana bertempatnya? Ya. Apakah Afwan di sini terputus-putus, Kak? Oh, gitu, Masya Allah. Kalau boleh tahu, kegiatan kesibukan sekarang ini apa, Saudari Emma? Oh iya, Kak. Sebelumnya suara Emma terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Untuk kesibukan saat ini masih kuliah di semester 7 menuju 8. Ya, Masya Allah, apakah sudah beristri? Apakah sudah beristri? Apa? Belum. Oh, belum. Masya Allah, berarti sekarang berperannya sedang menjadi ini ya, pelajar, mahasiswa. Iya. Kira-kira apakah selama berperan sebagai pelajar ini, apakah ada kayak misalnya halangan-halangan gitu sebagai seorang pelajar? Iya, Kak. Kalau misalnya untuk halangan gitu berperan sebagai pelajar gitu ya, itu lebih kepada kadang masih manajemen waktunya itu masih cukup sulit gitu. Kadang apalagi kalau misalnya kegiatan antara mahasiswa dan organisasi itu bertabrakan, itu kadang masih sulit. Terus kayak masih bingung gitu ke depannya mau ngapain. Jadi lagi cari-cari juga, lagi banyak-banyakin belajar juga kayak gitu. Ya, Kak, dikembalikan. Oh, gitu. Salah. Jadi sebagai pelajar ini masih bingung apakah untuk melanjutnya kemana gitu. Insya Allah setelah mengikuti kajian ini bisa diterapkan apa yang sudah didapatkan ilmunya gitu. Silakan. Oke, makasih. Jazakillah khairan, Saudari Emma Aryani. Saya panggil satu lagi ya, boleh? Untuk menanyakan perannya nih sebagai seorang wanita kepada Saudari Chandra PS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Teh. Sekarang bertempat di mana? Saya asal Mataram, Lombok, NTB. Masya Allah. Ya, Teh, terima kasih. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa? Ya, alhamdulillah saya sekarang saya lulusan baru, fresh graduate. Jadi sekarang kesibukan masih melamar dan sekarang fokus ke belajar mengajar tahsin juga. Masya Allah. Ya. Kalau boleh tahu, apakah ada halangan selama memerankan sebagai untuk mencari pekerjaannya gitu? Ya, lebih ke ini sih mungkin karena persiapan selama kuliah dulu belum begitu baik, jadi khawatirnya kalah dengan saingan-saingan yang lain gitu, sesama lulusan. Jadi
untuk yang masih kuliah sekarang dimaksimalkan lagi kuliahnya supaya nanti bisa menjadi kandidat terbaik saat melamar pekerjaan. Begitu, terima kasih. Oke, buat para pelajar nih, udah ada attention-nya untuk serius dalam belajarnya, agar Betul. insya Allah kedepannya bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah juga Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya, semoga dapat pekerjaan yang baik, yang memuaskan. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Ya, insya Allah. Mungkin tinggal 4 menit lagi, kita sambil nunggu Mbak Dewi. Biar lebih ganjil nih, saya panggil satu lagi aja ya. Kepada Ukhtina, teman-teman Kastrat Jaya-Jaya, kepada Ukhtina Alia Sahla, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Apa? Kepada Ukhtina Alia Sahla. Ini sinyalnya kurang, nggak ada suaranya. Oh, Halo? masalah di jaringan ya. Kalau gitu, Iya. oke. Masya Allah Mbak Dewi sudah hadir di tengah-tengah kita di ruangan Zoom. Langsung saja kita sapa Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat siang Mbak Dewi. Senang banget udah ada Mbak Dewi di hadapan kita. Alhamdulillah, senang diundang hadir. Sebuah kehormatan bagi kami bisa berbincang bersama di tengah kesibukan Mbak Dewi yang padat, ya Allah. Syukron jazilan Mbak Dewi. Bagaimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ini dari wajah Mbak Dewi ceria banget, Masya Allah. Selalu menebar positif vibes ke orang-orang sekitar, Masya Allah. Oke, langsung aja Mbak Dewi. Kita semua udah siap untuk menyimak materi yang akan Mbak Dewi sampaikan selama 40 menit ke depan. Kepada Mbak Dewi, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah di siang hari ini berkesempatan bertemu tatap muka online gitu ya dengan teman-teman semua, dan saya diminta untuk, saya nggak akan bilang materi kali ya, saya lebih senang bilangnya sharing aja, sharing sebuah topik yang diminta sama panitia. Judulnya berkaitan dengan inspiring beauty. Mungkin yang pertama kita mulai dulu bagaimana Islam memberikan kemuliaan yang begitu tinggi gitu ya terhadap wanita. Pada zaman dahulu kala gitu ya, di saat mungkin agama lain, negara lain, kebudayaan lain masih memandang wanita itu seperti sebelah mata, Islamlah gitu ya agama yang benar-benar memuliakan kedudukannya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim gitu ya sudah dikatakan bahwa dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Artinya apa? Ada banyak banget gitu ya, kita bisa melihat ada berlian, permata, zamrud, safir gitu ya, belum lagi keindahan-keindahan yang lain. Tapi semuanya itu tidak mampu menandingi bobotnya, value-nya seorang wanita yang salihah. Maka kita tengah berusaha gitu ya, mendidik diri, membangun diri menjadi bagian dari mar'atus salihah. Yang kedua, kalau tadi berbicara mengenai wanita yang salihah, kita juga pasti akan berbicara mengenai kemuliaan seorang wanita. Menjadi wanita, semua orang yang perempuan gitu ya, gendernya sama perempuan, sama-sama wanita. Tapi ternyata ada wanita yang kedudukannya ternyata jauh lebih mulia gitu ya. Dan ternyata kemuliaan seorang wanita ini akan berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menjaga dan memelihara. Yang pertama adalah pandangannya. Yang kedua adalah lisannya, apa yang ia ucapkan.
Ketiga, akhlaknya, apa yang ia lakukan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berperilaku. Dan yang keempat, bagaimana ia mampu menjaga kehormatan diri serta kehormatan keluarganya. Apa yang akan dilakukan seorang wanita yang mulia? Pada Allah sajalah ia akan tetapkan cintanya. Lewat apa? Lewat ibadah yang khusyuk dan amal yang berlapis ikhlas. Ibadah tidak sekedar ibadah, tapi ibadah yang diliputi dengan kekhusyuan. Amal bukan sekedar beramal, tapi amal yang dilapisi keikhlasan. Maka wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari. Ia adalah penyejuk mata di dunia dan pendamping syuhada dan di surga. Kita semua tengah belajar nih untuk memupuk kemuliaan dalam diri kita. Menjaga, memelihara pandangan kita, lisan kita, apa yang kita lakukan, kehormatan diri kita, tengah kita jaga gitu ya. Dan semakin baik kita bisa menjaga lisan, jaga pandangan, jaga akhlak gitu ya, maka akan semakin tinggi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini satu kata yang akhirnya banyak dijadikan standar sama orang kebanyakan gitu ya. Cantik gitu ya. Cantik, beautiful. Apa sih cantik itu sebenarnya gitu ya? Semua orang, terutama perempuan nih, bisa jadi obsesif banget sama kata-kata cantik gitu ya. Cantik itu apakah artinya hanya terbatas sama fisik? Yang dibilang cantik itu yang kulitnya putih, yang dibilang cantik itu yang hidungnya mancung gitu misalnya. Tapi apakah akhirnya cantik itu hanya terbatas pada fisik? Sedangkan kalau kita mendefinisikan cantik hanya sebatas fisik, pertama sifatnya relatif. Si A bisa bilang cantik, si B bisa bilang nggak cantik. Itu namanya relatif. Yang kedua, semu dan sementara. Artinya bisa jadi umur 20 tahun, cantik banget, umur 40 berubah banget wajahnya gitu ya. Jadi artinya apa? Kecantikan fisik itu sifatnya relatif, semu, dan sementara. Dan mungkin yang paling penting untuk seorang hamba gitu ya, bukan penilaian paling penting sama Allah oleh seorang hambanya. Allah nggak masukin surga cuma orang-orang cantik dan ganteng loh gitu ya. Nggak seperti itu. Yang akan dinaikkan derajat kemuliaannya, yang akan dinaikkan derajat ketakwaannya, yang akan lebih dekat sama surga bukan orang-orang yang cantik, bukan orang-orang yang ganteng. Dan Allah sangat adil dalam memberikan penilaian. Dan bukan dilihat dari tampilan fisik, yang lahiriah semua orang pasti beda-beda gitu ya, dan nggak bisa disamakan. Maka, nah di sini mau coba dikenalkan, kalau tadi judulnya adalah Inspiring Beauty, welcome to the True Beauty. Apa sih kecantikan yang sebenarnya? Di sini saya coba bagi menjadi 4 kategori cantik kita ya. Dan ini nggak terbatas dari kecantikan dari fisik gitu ya. Yang pertama adalah kecantikan fikriyah kita, yang kedua, kecantikan jasadiah kita, tapi definisinya beda sama kecantikan fisik yang awal. Yang ketiga adalah kecantikan ruhiyah kita, dan yang keempat adalah kecantikan amaliyah kita. Jadi aku coba bagi menjadi 4, kita mulai dari yang pertama. Kalau kita berbicara fikriyah gitu ya, akan lebih dekat kepada sebuah organ yang Allah titipkan dengan kemampuan luar biasa. Allah menitipkan kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lain gitu ya, sebuah bekal gitu, yang disebut dengan nama akal. Di dalam otak kita gitu ya, ada kurang lebih 100 miliar neuron, 5 triliun neuroglia yang akan kita dapatkan ketika usia sudah mencapai 18 tahun. Artinya apa? Kalau ngomongin keruwetan jalan raya gitu ya, kebayang nggak sih neuron ini tuh ibarat jalan-jalan terhubung dengan kecepatan yang luar biasa dan punya banyak sambungan. Sambungannya nggak cuma 100, 200, 1000 gitu ya. Arsitek manapun di dunia nggak bisa ngebangun ini. Siapa yang bisa mikirin 100 miliar neuron terhubung dengan 5 triliun gitu ya, titik-titik poin-poin endpoint yang bisa meneruskan rangsang gitu ya. Hanya Allah yang bisa menciptakan ini. Dan kalau kita berbicara kapasitas, tadi baru ngomongin sambungan nih. Tapi pertanyaan selanjutnya, emang sambungannya hebatnya ngapain sih gitu ya? Otak manusia itu punya kemampuan merekam lebih dari 86 juta byte, atau lebih kurang 11 juta huruf, dan itu per hari. Kalau kita kalkulasikan, memori manusia selama hidupnya, let's say 60 tahun deh, bisa mencapai 100 triliun byte. Even kalau sekarang hard disk paling tinggi berapa sih? 2 tera ya? Ini udah 100 triliun byte. Nggak ada yang bisa comparing the capacity of our akal yang sudah Allah titipkan. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memaksimalkan titipan yang sudah Allah kasih. Semua orang punya bekal yang sama, permulaannya sama, diberikan akal yang sama. Tapi apakah akal itu akan berkembang atau tidak, ini tergantung dari kemampuan diri masing-masing.
Apakah kita mau memanfaatkan begitu besar kemampuan otak yang sudah dititipkan sama Allah gitu ya, dipush terus belajar, sampai akhirnya dia bisa berkembang. Karena perbedaan gitu ya antara orang yang satu dengan orang yang lain, bisa jadi si A ini cuma memakai 5% kapasitas otaknya. Si B sampai 20% kapasitas otaknya. Dan it really depends on the effort of each individual. Masing-masing orang beda. Yang suka banyak belajar, banyak baca, banyak mau tahu, ngelatih, ngafal, pasti otaknya lebih bagus berkembang dan penggunaannya lebih banyak. Dan pada saat ini gitu ya, pas aku lagi ngomong nih, saya lagi bicara gitu ya, teman-teman tuh sebenarnya dalam otak terjadi sekitar 100.000 reaksi kimia yang berlainan setiap detiknya. Kenapa pas aku ngomong ada yang manggut? Oh iya, bener, ada yang kaget gitu ya. Kalau kebayang nggak sih kalau dari neuron-neuron itu bermasalah, ada yang nyambungnya belakangan gitu. Baru manggut 3 detik kemudian misalnya. Ini ada banyak banget reaksi yang lagi terjadi di otak kita yang lagi milah dan milih, mengendapkan, mendengar gitu ya. Dan impuls saraf dari satu saraf ke saraf yang lain kecepatannya bahkan 400 km per jam. It's very fast. Itu kenapa kalau saya ngomong, teman-teman bisa cepat langsung, oh iya gitu ya, nggak pakai delay lama. Itu adalah bekal yang sudah Allah titipkan. Jadi sebelum kita berbicara kecantikan fikriyah, coba kita ingat-ingat dulu ada sebuah bekal yang Allah kasih, harganya sangat mahal, nggak ada yang bisa nyiptain hal yang serupa. Bahkan kapasitasnya dengan AI tercanggih seapapun yang saat ini gitu ya, artificial intelligence apapun yang sudah diciptakan manusia jauh lebih rendah dibandingkan apa yang sudah Allah titipkan sama kita. Relevansinya apa? Ketika Allah sudah kasih kita bekal, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada 48 kali menggunakan redaksi afala ta'qilun. Ingetin kita apa? Kita nggak mikir gitu ya. Apakah kamu tidak berpikir, Allah udah ngasih bekal, bekalnya sudah digunakan atau belum? Dan ada 13 tempat gitu ya, Allah bilang dengan redaksi la'allakum ta'kulun gitu ya, apakah kamu nggak berpikir? Intinya apa? Allah sudah menitipkan sebuah bekal, tugas kita adalah memaksimalkan apa yang sudah Allah titipkan. Dan lagi kembali, tergantung banget sama usaha kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan, hadiahkan sama kita. Dan itu merata, mau cakep, mau ganteng, mau kulit putih, mau kulit sawo matang, semua punya bekal yang sama. Nggak dibedain sama Allah. Sekarang tugas kita gimana bisa bikin ini bermanfaat, bahkan untuk banyak umat. Dan Allah singgung lagi gitu ya di surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah apakah dapat disamakan mereka yang mengetahui dengan orang yang nggak mengetahui. Mereka yang belajar, mereka yang nggak belajar. Mereka yang udah menjadi seorang yang berilmu dengan yang tidak. Pasti beda. Allah itu nyindir gitu ya. Dalam artian adalah kamu mau jadi bagian yang mana? Orang yang tahu apa orang yang nggak tahu? Dan yang pasti orang yang punya ilmu, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Bekalnya sudah ada, sekarang tugas kita adalah gimana caranya memaksimalkan bekal tersebut. Maka teman-teman semua, kecantikan fikriyah atau intelektual kita, pernah nggak sih ketemu gitu ya sama perempuan, mungkin nggak cantik-cantik banget, but she is very smart, dia pintar banget. Dan dia terlihat jauh lebih cantik. Dia terlihat jauh lebih menawan, jauh lebih indah gitu ya. Itu yang disebut dengan kecantikan intelektual. Kecantikan fikriyah, and everybody can do that. Siapapun mau terlahir dengan hidung mancung, pesek, kulit sawo matang, putih, kuning langsat, nggak ada perbedaan. Seseorang akan terlihat jauh lebih anggun, jauh lebih indah gitu ya, ketika ternyata dia mampu memaksimalkan bekal yang sudah Allah titipkan. Pertama, tetapkan visi, misi, life plan ke depan. Teman-teman di sini banyak yang masih muda. Coba deh bikin targetan. Di akhir hidup saya ingin dikenal sebagai orang yang apa? Yang paling banyak membantu anak-anak yatim, terkenal menjadi orang yang paling rajin puasa Daudnya, terkenal menjadi orang yang ahli di bidang matematika dan geologi. Pilih, whatever you choose, kamu mau menjadi orang yang apa di akhir hidup kita. Dengan komponen menyeimbangkan akhirat dan dunia kita. Akhiratnya harus dikejar, nggak boleh cuma dunia doang gitu ya, pengen jadi ahli matematika gitu ya, tapi ternyata nggak pernah sholat, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya ada. Apa ibadah yang paling terdekat dan termudah. Yang kedua, manfaat di dunia mau ngasih apa? Define yourself. Mau jadi apa saya di akhir hidup saya? Bikin visi misi dibangun. Pokoknya umur 20 tahun artinya saya udah harus bisa A. 25 tahun bisa B. 30 tahun bisa C. Dibangun. Itu namanya life plan. Kita bikin perencanaan hidup dari sekarang sampai dengan nanti.
Masalah Allah kasih, Allah tunda, biarkan Allah yang tentukan. Tapi tugas kita adalah usaha dari sekarang. Yang kedua, tetapkan prioritas, mana yang mau kita kejar gitu ya. Mungkin ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja, nanti ada yang sudah menikah. Urutkan prioritasnya. Yang ketiga, itqon. Itqon itu artinya senantiasa profesional dalam setiap beramal. Mau itu bekerja, mau itu ngajar, mau itu menjadi ibu rumah tangga, keep profesional, apapun yang kita lakukan. Yang keempat, ada komponen namanya jiddiyah. Jiddiyah itu artinya sungguh-sungguh gitu ya. Jangan mau kalau gagal sedikit mundur, akhirnya nggak ngelanjutin lagi. Mau nyoba takut gagal, akhirnya nggak pernah nyoba. Padahal kita nggak pernah tahu gitu ya, ternyata kita bisa berhasil di percobaan yang ketiga. Mungkin nggak yang pertama. But that's not a problem. Tugas kita adalah jiddiyah, sungguh-sungguh dan istimror, berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa, Mbak aku tuh kalau baca buku 1 jam aja udah pusing, nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja. Karena namanya kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan berturut-turut minimal sebanyak 21 kali. Jadi kalau baru 3 hari pusing, ya wajar, emang belum 21 kali gitu, baru akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan ketika dilakukan berkelanjutan. Setiap hari nggak pernah putus. Jadi jangan cepat give up gitu ya. Yang namanya ngebentuk karakter itu bukan 1-2 hari gitu ya. Paling cepat sebulan, bahkan perlu dilanjutkan gitu ya. Kemudian yang keenam, tawakal. Jangan lupa gitu ya, menyertakan tawakal kita, baik dari awal proses sampai dengan akhir. Karena yang paling berhak menentukan kita berhasil, kita gagal, itu cuma Allah, bukan diri kita. Kalau kita berhasil, bukan tentu karena kita bisa, tapi percayalah karena ada Allah yang memampukan kita. Terus yang ketujuh, positive thinking, senantiasa berpikiran positif, husnuzon sama Allah, apapun ketetapannya, dalam suka, dalam duka, dalam tawa, dalam tangis gitu ya, senantiasa husnuzon sama ketetapan Allah, karena nggak ada satupun takdirnya Allah itu yang sebenarnya merugikan kita. Even dalam musibah, even dalam ujian gitu ya, Allah itu ingin kita lebih dekat sama surga. Dengan sabarnya kita, dengan ikhlasnya kita, keep husnuzon sama Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau dibilang namanya seorang muslim itu harus belajar dari mulai lahir sampai dengan tua, that's true. Jangan pernah bosan untuk belajar. Ilmu Allah itu luas banget. Bahkan gitu ya, kalau teman-teman nyadar, misalnya di kedokteran gitu ya, S1 masih dokter umum, S2 baru ngambil spesialis gitu ya. Nanti ada lagi lanjutannya subspesialis. Bayangkan begitu kompleksnya ilmu yang dimiliki gitu ya. Pertama kita belajar kedokteran, habis itu mau ngambil ahli jantung. Jantungnya mau jantung kiri apa jantung kanan? Bahkan sejauh itu detailnya, kompleksitas yang Allah titipkan baru dalam tubuh kita doang. Belum ngomongin geologi, belum ngomongin fisika, matematika dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah ngerasa puas untuk tahu satu hal, because ilmunya Allah tuh luas banget dan nggak pernah ada ruginya belajar. Ulama zaman dulu itu punya kapasitas lebih dari satu. Jago ngafal hadis, jago juga geometri, banyak yang mereka bisa. Jadi jangan pernah puas sama diri kita. Allah tadi udah nitipin otak dengan begitu banyak kapasitas yang luar biasa, jangan disepelekan. Kita maksimalkan. Bahkan katanya seseorang yang hidup di dunia, even Einstein gitu ya, dia baru bisa menggunakan kapasitas otaknya nggak sampai 100%, mungkin baru 50 atau 20%, aku lupa. Intinya apa? Masih banyak kapasitas untuk kita bergerak, bertumbuh, berkembang. Menjadi orang yang bermanfaat dengan keilmuan yang kita punya. Itu yang pertama, kecantikan fikriyah atau intelektual. Sekarang yang kedua, ada namanya kecantikan jasadiyah. Tapi jasadiyah di sini bukan masalah siapa yang kulitnya lebih halus, lebih putih, lebih lembut gitu ya, bukan. Tapi kecantikan jasadiyah adalah bagaimana kita menjaga tubuh kita sehat. Itu namanya cantik jasadiyah. Pertama, kebutuhan gizinya cukup. Pernah nggak sih ngelihat orang, mungkin orangnya cakep banget, tapi ternyata dia punya penyakit namanya bulimia. Dia ngerasa dirinya tuh harus kurus, akhirnya dia muntahin makanan yang selalu dia makan. Anoreksia, bulimia, banyak orang punya masalah gitu. Even she's beautiful, tapi dia nggak pernah puas dengan dirinya dia. Akhirnya dia punya kondisi anoreksia, punya kondisi bulimia. Makan cukupi kebutuhan gizi kita. Hindari lemak-lemak bahaya, jangan lupa sarapan. Nah, ini teman-teman terutama yang kos gitu ya, suka lupa sarapan, makan sayur sama buah, minum harus banyak. Kemudian berat badan, sebisa mungkin ideal, olahraga teratur, istirahat, berpikiran positif, jaga kebersihan. Intinya adalah Islam itu adalah agama yang sangat concern sama kebersihan dan bahkan sangat menjaga kesehatan. Yang bahkan ada kalau tidur itu sunnahnya ngadep kemana, and that's a reason behind it. Ada alasannya loh kenapa disuruh begitu, bukan karena ini kebiasaan Rasul, nggak hanya itu aja,
Bahkan dalam perspektif kesehatan memang ada kegunaannya gitu ya. Jadi menjadi sehatlah seorang muslimah, maka kalian akan memiliki kecantikan jasadiah. Karena apa? Karena kalau kita ingat kembali gitu ya, hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah, ada 2 nikmat yang paling banyak orang itu tertipu alias merugi gitu ya. Yaitu yang pertama nikmat sehat. Orang suka lupa kalau sehat. Hari ini sehat, alhamdulillah, kita bisa ngelakuin macam-macam. Tapi satu aja sakit, sakit yang mungkin sedikit doang, belum seluruh badan gitu ya. Kita baru ngerasa, aduh kok sakit banget gitu ya. Padahal Allah menitipkan nikmat sehat sama kita begitu banyak, begitu lama, lebih banyak daripada kesempatan sakit kita gitu ya. Dan ini adalah nikmat yang sering kita lupakan. Maka memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah modal yang besar, dan ini adalah kecantikan jasadiah. Dan jangan pernah terlena dengan kenikmatan yang Allah kasih ini. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, jiwanya sehat, rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Artinya apa? Dia nggak perlu kaya, dia nggak perlu menjadi orang paling ganteng gitu ya, sejagat raya, paling cantik gitu sedunia. Tapi ketika kita bangun di pagi hari, badan kita sehat, jiwa kita sehat, dan sudah ada jaminan rezeki kita dari Allah, ini ibaratnya sudah kita punya gitu ya, seluruh dunia dan seluruhnya. Maka menjaga kesehatan badan ini penting, kenapa? Agar jasad kita bisa terus beramal. Kalau kita nggak sehat, pasti nggak akan maksimal gitu ya. Misalnya kayak, hari ini ada kegiatan 2 organisasi, ada kegiatan di luar kampus, ada kegiatan bakti sosial misalnya. Kalau kita sakit, kita nggak bisa maksimal untuk beramal. Maka menjaga kecantikan jasadiah adalah bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa, raga, dan jasad agar bisa terus membangun amal sampai dengan akhir hayat kita. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kita masuk kecantikan tipe ketiga, yaitu kecantikan ruhiyah. Allah sudah pernah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Yang di-highlight anak muda, yang kedua mereka harus beriman kepada Allah. Ketika kita mulakan gitu ya diri kita dengan memupuk keimanan, senantiasa menjaga keimanan kita, Allah yang akan buka untuk kita kemudahan-kemudahan dalam perjalanannya. Petunjuk akan Allah kasih, tapi dimulai dari membangun akidah yang kuat, membangun keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kadang dalam perjalanannya, kalau kita ingat, al-insan itu dekat dengan anisan gitu ya. Suka lupa, manusia itu suka lupa. Makanya ketika Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berkata, kami beriman, tapi mereka nggak diuji. Karena beriman itu bukan cuma perkara lisan, saya beriman sama Allah. Tapi ketika dikasih ujian, Allah kok jahat banget sama saya, Allah kok ngasih saya gagal. Kita kadang suka lupa imannya lagi kemana. Jadi yang namanya beriman itu tidak hanya sekedar dalam lisan, tapi mengendapkan dalam hati. Bersyukur atas setiap kelebihan yang Allah berikan, bersabar ketika mungkin kita ditimpakan ujian atau tantangan. Karena tadi nggak mungkin kita berbicara, saya udah beriman sama Allah, tapi nggak Allah uji. Semua manusia akan diuji pada titik terendahnya. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang titik terendahnya di harta, ada yang titik terendahnya adalah di wanita, ada yang titik terendahnya di mana-mana-mana. Itu beda-beda. Dan kadang kita ngerasa karena diuji di titik terlemah kita ngerasa stres. Kita ngerasa Allah kok jahat ya, ngasih saya tantangan yang luar biasa dampaknya. Tapi kalau kita ingat, ternyata itu semua nggak lain dan nggak bukan adalah bagian bagi kita untuk bisa menjejak, menaiki anak tangga ketakwaan. Lebih dekat sama Allah, lebih dekat dengan sabar, lebih dekat dengan ikhlas gitu ya. Biar menjadi bagian orang-orang yang Allah ridhoi. Maka kecantikan ruhiyah, teman-teman semua, karakteristiknya ada 9. Yang pertama adalah siap menanggung beban sebagai sebuah tabiat. Artinya apa sih beban? Beban itu siap capek, siap lelah gitu ya. Itu menjadi keseharian kita. Jadi kalau ditanya, Mbak Dewi nggak capek apa? Seneng kalau harus capek, karena capek itu adalah bagian dari seorang muslim. Kalau misalnya kita tidak ngapa-ngapain gitu ya, barulah kita bisa mengevaluasi diri kita sudah melakukan apa di hari ini. Sedangkan yang kedua, pemantapan ruhiyah sebagai motor penggerak utama. Jadi kalau bisa dibilang gitu ya,
motor yang membuat kita bisa maju, nggak cepat putus asa, nggak cepat nyerah, itu titiknya adalah di ruhiyah kita. Semakin dekat kita sama Allah, semakin mudah kita menghadapi kegagalan. Semakin dekat kita sama Allah, semakin banyak kita mengambil hikmah atas setiap peristiwa dan kejadian. Yang ketiga, kecantikan ruhiyah adalah kerja cepat sebagai sebuah karakter, biasakan kerja cepat. Yang keempat, harus taat sebagai bagian dari akhlak, artinya apa dimanapun Allah tempatkan. Mau kalian kuliah di Indonesia, tiba-tiba nanti bisa S2 di luar negeri, di daerah yang mungkin minoritas muslimnya, taat adalah akhlak. Dimanapun kita berada, yang namanya haram-haram, nggak usah dimakan. Yang namanya halal-halal, silahkan dimakan. Dan jangan pernah ngasih excuse atau alasan gitu ya. Taat sebagai sebuah akhlak dimanapun Allah tempatkan kita, keteguhan sebagai benteng jiwa. Teguh gitu ya ketika Allah kasih ujian, Allah kasih terpaan cobaan, siap dalam keteguhan sebagai benteng jiwa kita. Dan yang keenam, pengorbanan adalah semangat jiwa. Karena nggak mungkin keberhasilan itu didapatkan tanpa adanya perjuangan. Jadi kalau misalnya bagi saya gitu ya, mindset-nya adalah kurvanya tuh berbanding lurus. Pengorbanan sama keberhasilan. Semakin banyak yang dikorbankan, maka keberhasilannya juga pasti akan lebih besar. Tapi kalau usahanya minimalis gitu ya, nggak mungkin bakal dapat keberhasilan yang besar. Yang ketujuh, cinta sebagai semangat kerja, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah gitu ya, cinta kepada Islam menjadi landasan kita untuk berbuat dan bermanfaat. Kedelapan, ikhlas sebagai puncak aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, berhasil, gagal, ikhlas karena Allah. Dan yang kesembilan, berharap surga sebagai balasan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah nggak lain nggak bukan gitu ya, mengharap surga sebagai balasannya. Mengharap Allah itu ridho sama apa yang kita kerjakan. Maka ketika Allah sudah katakan dalam surat At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Artinya apa? Nggak ada satupun lelah yang sia-sia. Nggak ada satu usaha pun yang Allah tuh nggak hitung dan nggak nilai. Karena perhitungan Allah adalah perhitungan yang paling sempurna. Yang paling tahu usaha kita, effort kita, nangis-nangisnya kita, capeknya badan kita, penatnya diri kita, itu cuma Allah. Jadi jangan pernah ngerasa sedih kalau capek. Jangan pernah ngerasa bahwa usaha saya sia-sia. Karena yang Allah lihat itu bukan hasil, tapi proses. Kalau Allah hitung hasil, bagaimana sedihnya Nabi Nuh, bagaimana sedihnya Nabi Isa gitu ya. Kalau dihitung dari jumlah pengikutnya. Tapi yang Allah lihat adalah proses mereka untuk menegakkan Islam di atas buminya. Hal yang sama dengan kita. Ini bukan perkara siapa yang berhasil gitu ya. Ini perkara prosesnya dan Allah akan mencatat gitu ya setiap upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Hari ini misalnya kita mengadakan kajian online gitu ya. Allah lihat, Rasulnya juga tahu, orang-orang mukmin juga tahu, dan nanti di akhirat akan dikembalikan kepada diri kita apa-apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya di dunia tanpa luput satupun jiwa. Maka ketika kita menanyakan gitu ya, beramal itu untuk apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan ini adalah doanya kita semua, setiap habis sholat kali ya, kita selalu doa sama Allah gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta sama Allah kebaikan. Tapi kebaikannya ternyata nggak cuma akhirat, bahkan kebaikan di dunia. Kita lagi minta sama Allah kebaikan di dunia. Umur kita yang mungkin cuma 20, 30, 40, 50, 60 tahun gitu ya. Gimana caranya bisa menghasilkan kebaikan di dunia? Dan yang kedua, akan menjadi jembatan untuk kebaikan akhirat kita. Karena di ultimate goal-nya adalah minta sama Allah memelihara kita dari siksa api neraka. Ini tugas kita. Kenapa kita harus beramal? Kenapa harus capek-capek belajar? Kenapa harus ikutin kegiatan A, B, C, D gitu ya? Kenapa saya harus pusing-pusing mikirin umat? Kenapa saya harus bekerja lebih keras gitu ya? Pengorbanan lebih besar. Karena kita lagi minta sama Allah untuk menghadirkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan Allah ingatkan lagi dalam surat Al-Qasas ayat 7, carilah negeri akhirat pada nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, tapi jangan pernah lupa bagianmu untuk dunia. Yang namanya gitu ya, kecantikan amaliyah, kita beramal, apapun yang kita kerjakan di dunia, it's not for the sake of jabatan, for penghasilan, for kedudukan, for sanjungan atau pujian. Bukan karena itu kita bekerja. Kita beramal karena kita tengah mengejar kebaikan dunia. Kita beramal untuk mengambil porsi di dunia, menghadirkan kebermanfaatan agar menjadi timbangan amal untuk kebaikan akhirat kita.
jangan pernah dibalik gitu ya. Karena kalau kita ingat gitu ya, dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat bermanfaat, paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau lagi nolong teman gitu ya, hal yang memberatkan, jangan. Sebisa mungkin kita bantu teman-teman kita. Bahkan kalau misalnya kita bisa ngasih manfaat sama orang-orang sekitar kita, dari keilmuan kita misalnya, dari kegiatan pengabdian masyarakat kita misalnya, itu akan jauh-jauh lebih berharga. Maka ini adalah quotes favorit saya dari Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i berkata bahwa jadikanlah akhirat itu di hatimu, dunia di tanganmu, kematian di pelupuk matamu. Maka apapun yang kita kerjakan di dunia, semuanya orientasinya adalah akhirat. Semuanya untuk mengejar akhirat yang jauh lebih indah, untuk bisa lebih dekat sama surganya Allah. Karena dunia itu di tangan. Artinya kita siap untuk kapanpun melepaskan dari genggaman. Allah kasih, alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalaupun harus kehilangan, ya diikhlaskan gitu ya. Dan yang ada di tangan, ini untuk membantu menuju tujuan akhirat yang adanya di hati. Dan yang ketiga, diingatkan sama Imam Syafi'i, nggak bisa selesai di situ juga. Karena ada kematian yang kalau kita taruh di pelupuk mata, harapannya adalah senantiasa ingat. Nggak pernah ada yang bisa jamin gitu ya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, kapan umur kita itu selesai di dunia. Ketika kita teringat hal tersebut, kita akan berlomba untuk bisa memberikan yang terbaik yang kita bisa di hari ini juga. Nah, mungkin ini yang terakhir. Tadi kita udah bahas 4 kecantikan gitu ya. Ada fikriyah, jasadiyah, ruhiyah, dan juga amaliyah. Kecantikan amal, seseorang itu jauh lebih berharga dan cantik di hadapan Rabb-nya ketika mampu beramal dengan banyak di dunia. Amalan yang bisa meringankan dan bermanfaat untuk manusia yang lain, tapi tujuan akhirnya adalah mengharap keridhaan Allah. Maka yang terakhir ini adalah pesona di atas pesona. Kalau kita bicara mengenai muslimah gitu ya, muslimah sejati itu bukan dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya, tetapi apa yang sering mulutnya bicarakan. Ini catatan untuk diri saya juga gitu ya. Muslimah sejati bukan dilihat dari keberaniannya berpakaian, tetapi dilihat dari sejauh mana ia berani mempertaruhkan kehormatannya. Muslimah sejati bukan dilihat dari seberapa banyak dan besarnya ujian yang sudah dia jalani, tapi dilihat dari sejauh mana ia mampu menghadapi ujian itu dengan sabar dan syukur. Dan muslimah sejati bukan dilihat dari begitu banyaknya kebaikan yang udah dia berikan, tapi bagaimana keikhlasan pada saat ia memberikan kebaikan itu. Dan yang terakhir harus kita ingat semua, teman-teman semua, muslimah sejati bukanlah dilihat dari kecantikan paras wajahnya, tapi dari kecantikan hati yang ada di baliknya. Maka pesan saya untuk dibawa pulang, diendapkan, diingat-ingat, jadilah muslimah yang otentik. Otentik itu apa sih? Dia nggak lagi bingung masalah mencantikkan dirinya di dunia gitu ya, cantik yang fisik, tapi bagaimana dia bisa berfokus kepada mempercantik fikriyahnya, ruhiyahnya, amaliyahnya, jasadiyahnya dia. Seorang muslimah yang otentik adalah muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya. Dia tahu yang lagi dia kejar adalah surga. Kalau udah tahu lagi ngejar surga, peran dan prioritas apa yang perlu dikerja? Saya mesti ngerjain A, B, C, dan D. Orientasinya adalah mengejar keridhaan Allah, mengejar surganya Allah. Maka prioritasnya adalah D, E, F gitu ya. Dan yang paling penting, karena kadang namanya perempuan, paling gampang nih terpengaruh dengan godaan atau pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Wah, si Fulana udah jalan-jalan ke 30 negara. Wah, si B udah nikah, udah punya 3 anak. Wah, si C rumahnya udah 2, mobilnya 3 gitu ya. Dan akhirnya suka bikin inferiority complex gitu ya di diri kita. Kok saya masih gini-gini aja gitu ya. Namanya seorang muslimah yang otentik, dia tahu karena dia lagi ngejar surga, dia tahu peran dan kerja-kerja apa yang harus dia lakukan, dia nggak terpengaruh dengan godaan atau pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Emang yang udah jalan-jalan ke 50 negara dijamin masuk surga? Emang yang punya 3 rumah, 2 mobil itu dijamin masuk surga? Nggak ada, karena Allah itu sangat adil. Maka balik ke 4 kecantikan yang tadi. Gimana caranya kita bisa maksimalkan kebermanfaatan yang bisa kita lahirkan dan kedekatan dengan ketakwaan kepada Allah. Seorang muslimah otentik yang akan ia fokus kerjakan adalah mengerja kebaikan dan perbaikan dirinya. Dia nggak fokus sama kelemahan orang lain. Dia nggak fokus ngomongin kekurangan orang lain. Dia akan fokus membenahi dirinya sendiri.
Apa yang kurang itu yang diimprove, apa yang perlu di-upgrade itu yang dikejar. Dia akan senantiasa taat kepada Rabb Sang Maha Pencipta, senantiasa merunduk dalam ketakwaan seorang hamba. Insya Allah kita semua sama-sama belajar gitu ya untuk menjadi seorang muslimah yang otentik yang sudah bisa selesai dengan dirinya, bekerja dan melakukan perbaikan hanya dan untuk Rabb-nya saja. Yang terakhir teman-teman, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran gitu ya, berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan. Bersegeralah karena sejarah nggak pernah nunggu kesiapan kita. Minggu depan aja deh berubahnya, sebulan lagi deh berubahnya gitu ya. Yang ketiga, bekerjalah karena hanya mereka yang udah berusaha keras yang pasti akan mendapatkan, dan berangkatlah karena diam di tempat itu nggak akan pernah mengubah keadaan. Terakhir, sebagai penutup dari saya, maka berlombalah kita untuk menjadi hamba yang spesial di mata Rabb-nya, yang bersinar karena iman, yang mulia karena keikhlasan, yang menaiki anak tangga ketakwaan dengan perjuangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Karena sudah pasti di tengah-tengah perjalanan akan ada banyak banget cobaan, banyak banget tantangan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Hanya ketaatan dan ketakwaanlah yang akan menjadi sebaik-baik bekal. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sharing gitu ya mengenai inspiring beauty di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah ahsan wa jazaa Mbak Dewi. Sangat insightful sekali materi yang disampaikan. Sebelumnya Mbak Dewi ingin bertanya, Mbak Dewi kan kuliah di luar negeri, sambil ngurus anak, apa pengalaman paling membekas buat Mbak Dewi saat menjalankan perannya sebagai pelajar sekaligus ibu dan istri? Apa tantangan yang Mbak Dewi rasakan dan bagaimana cara Mbak Dewi menghandle-nya? Oke, saya coba jawab ya. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu melibatkan Allah dalam setiap hari-hari kita. Semua yang terasa nggak mungkin gitu ya, cuma bisa jadi mungkin karena kita menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Karena saya yakin gitu ya, kok bisa gitu ya. Bukan karena saya bisa, bukan karena suami bisa, bukan karena keluarga ini bisa, tapi karena kita punya Allah gitu ya, yang pasti akan memampukan kita. Kalau dulu ceritanya adalah yang paling seru kali ya pada saat S3 gitu. Saya S3, 2 tahun saya mulai S3, suami S3. Kita sama-sama S3 nih, PhD parent, nggak punya yang bantu di rumah lah, dan nggak mau juga nitipin ke daycare, karena mahal harganya. Sebulan bisa 20 juta tuh. Jadi kita juga nggak punya duit kan, jadi ya udahlah ganti-gantian. Akhirnya kalau dua-duanya sama-sama kuliah, kita punya anak gitu ya, anaknya udah sekolah, waktu itu sekolah kita masukin ke Islamic School dekat rumah. Untungnya ada tuh kita tinggal, alhamdulillah gitu ya, S3 tinggal di daerah Seven Sister, daerah Tottenham. Di situ itu banyak muslimnya, jadi gampang nyari makanan halal, apa segala macam. Ketemu juga dengan sekolah Islam, meskipun memang harus berbayar, tapi nggak ada masalah, karena kalau sekolah negeri gitu ya, ada depan rumah tuh sekolah negeri pas banget, cuma tinggal jalan 1 menit ketemu gitu ya. Cuma karena kita berpikir bahwa kita ada di luar negeri, ada akidah yang harus kita jaga, akhirnya kita memilih untuk mengeluarkan uang, tapi anaknya bisa sekolah di environment yang islami gitu ya. Jadi ketemulah tuh dengan banyak teman-teman. Di sana teman-teman muslimnya kebanyakan dari Afrika. Jadi yang namanya perbedaan biasa aja lah ya gitu. Karena macam-macam. Ada yang karena kadang kalau kita gitu ya orang Indonesia kadang suka saklek gitu. Cuma kalau kita udah ketemu dengan beragam teman-teman yang udah pernah umroh, haji gitu ya, akan ngelihat perbedaan itu. Dan tadi saya bilang kecantikan itu nggak bisa didefinisikan ala fisik gitu ya. Di sanalah kalau dibilang apa yang paling membekas, ya di tengah segala kondisi keterbatasan, tidak selesai hanya dengan punya 1 orang anak pada saat itu yang harus dijaga, antar pulang sekolah harus dijemput. Karena kalau di Inggris gitu ya, nggak boleh anak dibiarin jalan sendirian tuh nggak ada. Pasti akan ada orang tuanya atau orang yang nemenin. Di tengah itu juga akhirnya hamil anak kedua, alhamdulillahnya gitu ya. Kemudian pada saat sidang S3 sedang hamil usia 6 bulan. Jadi yang namanya sekolah, punya anak, mengandung gitu ya, lulus S3 melahirkan di sana, itu semua dirasakan. Dan nggak semudah itu juga gitu ya, karena di tengah-tengahnya ternyata juga Allah pasti akan menitipkan ujian.
Kenapa tadi saya bilang kalau pengen naik kelas pasti ada ujiannya gitu. Orang nggak mungkin hidupnya flat-flat, datar-datar, bahagia-bahagia, happy ending itu nggak seperti itu gitu. Pasti akan ada ujian yang Allah kasih. Saya hamil, saya kena kondisi autoimun namanya Graves' disease, kondisi hipertiroid, jadi kelenjar tiroid saya keluarnya banyak banget. Waktu itu pertama kali tahu dan pada saat itu hamil, kondisinya cukup bahaya untuk ibu sama si bayi. Bayinya bisa meninggal dalam janin, bayinya bisa BBLR, berat badan bayi lahir rendah, ibunya bisa preeklamsi sampai akhirnya meninggal gitu ya. Kondisinya cukup genting gitu ya, karena waktu saya udah shakingnya parah banget, saya udah gemeterannya parah. Kemudian di usia 16 minggu kehamilan, tiba-tiba ada urinary retention, sampai saya harus ke gawat darurat di rumah sakit. Kemudian kantong kemih saya ngebesar, saya harus pakai kateter selama 3 minggu. Lumayan banyak lika-likunya gitu ya, tapi lagi dan lagi di akhir gitu ya, ketika ngelihat sebuah tesis saya keluar, hasil defense di ujian S3 dan akhirnya bisa menjadi seorang dokter gitu ya, bersamaan dengan bayi yang saya lahirkan, subhanallah gitu ya, Allah itu akan memberikan ujian tidak mungkin melebihi kapasitas orang hamba. Mungkin di saat itu sedih, kok susah banget gitu rasanya, tapi kembali kita harus berhusnuzon gitu ya. Ada setiap hikmah yang Allah kasih. Setiap ujian yang Allah berikan nggak lain dan nggak bukan pengen kita naik kelas. Nah, itu mungkin salah satu hal yang cukup berasa gitu ya. Karena karena tadi Allah itu menitipkan hikmah dalam setiap suka dan duka. Tugas kita nyari hikmahnya itu apa, bukan menggerutu atas ketetapannya. Mungkin itu dulu dari saya, Konita, sedikit sharingnya. Baik. Masya Allah, berarti apa yang kita lakukan ini selalu libatkan Allah dalam kehidupan kita yang Mbak Oke, langsung aja kita ke sesi Q&A. Di sini kita udah ada pertanyaan yang ditulis teman-teman melalui Slido, Mbak Dewi. Izin saya bacakan ya. Dengan fenomena banyaknya wanita yang tak lagi berminat menuntut ilmu setelah menikah, bagaimana cara kita tetap memprioritaskan ilmu sampai nanti ke liang lahat? Itu Mbak Dewi. Menuntut ilmu itu bisa di banyak tempat, bisa dengan banyak cara gitu ya. Menuntut ilmu tuh saya nggak bilang kayak semua perempuan harus S3, nggak harus. Namanya menuntut ilmu itu banyak. Cuma kadang kita tuh suka lupa kalau sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, tidak lagi meluangkan waktu kita 1-2 jam gitu, dengerin kajian aja. Yang penting adalah nggak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita paham gitu ya. Kalau bisa lanjut kuliah, alhamdulillah gitu ya. Karena tergantung gitu, ada orang yang mungkin pengen jadi pengajar. Kalau mau jadi pengajar, wajib dia harus sekolah lagi gitu ya. Nggak mungkin saya jadi pembimbing mahasiswa S3 kalau saya nggak pernah S3. Nggak mungkin saya jadi supervisor anak S2 kalau saya nggak pernah S3 gitu bahkan. Jadi memang harus tergantung dari endpoint-nya. Tapi yang ingin saya highlight adalah menuntut ilmu tidak terbatas pada bangku sekolah saja. Bisa di mana aja. Tapi paling baik memang ada gurunya gitu ya. Kita ngikutin kajian, ada ustadz atau ustazah yang kita dengarkan, senantiasa melibatkan diri karena kajian itu pun banyak gitu. Kita lagi mau fokus ngebedah Al-Qur'an, kita lagi ngebedah fikih gitu ya. Ada banyak banget yang harus kita belajar gitu bahkan. Jadi silahkan dan menuntut ilmu jangan pernah dibatasi di ruang sekolah aja. Bahkan ada tuh kelas-kelas kayak sekarang kan kelas entrepreneur, kelas edupreneur, kelas macam-macam deh. Sekarang bisa ngikut sebenarnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak pernah merasa puas dan siap untuk menjadi seorang pembelajar dimanapun dia ditempatkan. Tidak harus di S2, S3, mungkin tadi ngikutin kajian, ngikutin les, ngikutin coaching, dan lain sebagainya. Itu bisa kok gitu ya. Intinya jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan dengan kita punya tadi, sebenarnya apa sih kenapa akhirnya itu lebih penting bahkan gitu ya. Karena ketika menjadi seorang ibu, kita itu contoh paling pertama dan utama dari anak-anak kita. Kalau anak-anaknya ngelihat, kok ibu saya aja gitu-gitu doang, nggak semangat belajar yang mereka keterima gitu ya, ketika ibunya juga nggak pernah berhenti untuk belajar, rajin baca buku, ikutin kajian, bahkan bisa sekolah lagi gitu ya. Anak itu langsung melihat dan mencerna contoh panutan pertama dan paling utama dalam hidupnya. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya izinkan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk raise hand. Oke, ada yang raise hand kepada Ukhtina Amelia Asti Pratiwi, silahkan.
Baik, sebelumnya Afwan Jidan ya Mbak Dewi, belum bisa on cam karena masih kurang kondusif juga saat ini kondisinya di rumah. Sebenarnya saya udah drop pertanyaannya di ini ya di room chat, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk langsung on mic. Jadi saat ini saya pribadi posisinya sudah ini ya, sudah memasuki tahun akhir nih Mbak Dewi. Udah mau nyusun tugas akhir skripsi kayak gitu. Nah, cuman ini nanti mau ngapain lagi ya gitu. Padahal sebenarnya udah punya plan nih bakal mau lanjut ke S2, tapi masih ngerasa nggak yakin dengan sendiri-sendiri apakah memang betul aku pengen S2. Terus ngerasanya itu apakah kalau udah masuk tahun akhir apakah hidup aku tuh hanya berhenti di sini aja kayak gitu. Apakah aku hanya akan bergelut dengan tugas akhir, cari dosbing dan segala macam kayak gitu. Sedangkan saya pribadi pingin seperti Mbak Dewi lah kayak gitu ya, mau nebar kebermanfaatan lebih luas kayak gitu. Dan ngerasanya kalau udah masuk tahun akhir ini hidupnya tuh ngerasa kayak Mbak Dewi, nggak ada rasanya kebermanfaatan yang bisa dikasih ke orang banyak lagi kayak gitu, karena hidupnya fokusnya untuk tahun akhir aja, terus nanti lanjut S2 dan segala macam kayak gitu. Karena sebenarnya saya pribadi adalah tipe yang di kampus itu senang ikut banyak kegiatan. Nah, ketika masuk tahun akhir yang memang kegiatannya udah jadi lebih sedikit, itu ngerasa kayak ada shock juga sebetulnya. Jadi di situ sih jadi agak ngerasa bingung ini bakal kemana lagi ya, apa sih yang bakal aku tuju setelah ini kayak gitu loh Mbak Dewi. Dikembali. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya coba jawab sedikit kali ya. Kalau bagi saya pribadi sih, keuntungnya gitu ya di semester akhir nggak ada kata flat gitu ya. Bahkan bisa dibilang itu adalah masa-masa terpuncak gitu kesibukan paling tinggi. Qadarullah waktu itu memang bisa lulus 3,5 tahun. Jadi semester 7 masih ada kelas 2 SKS, harus turun lapangan ke puskesmas, nyusun skripsi gitu ya, dan megang 13 amanah di 10 organisasi. Jadi nggak pernah ada rasanya flat tuh di semester akhir, puncak-puncak terakhir menyelesaikan studi S1. Sekarang pilihannya adalah tergantung dari kita dalam mengambil peran kali ya. Karena peran yang tadi saya bilang 13 amanah di 10 organisasi nggak semuanya dalam kampus. Ada juga yang luar kampus. Bantu di SMP, di SMA, bantu di kegiatan organisasi yayasan anak yatim dekat rumah gitu ya. Jadi nggak berhenti gitu akhirnya. Karena nggak tahu sih, saya juga tipikalnya kan orangnya nggak bisa berhenti gitu ya. Ketika dikasih amanah di semester 7, bahkan pada saat itu bantu waktu namanya IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, bantu persiapan Konas IAKMI di Medan gitu ya. Jadi emang malah nggak pernah berhenti sebenarnya. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi kalau misalnya sekarang ada di semester 7, ngerasa bahwa ada nih waktu yang masih bisa difokuskan, karena bagi saya gitu yang pertama jangan pernah lupa tugas utama kita memang di mahasiswa menyelesaikan kuliah kita dengan baik. That's the priority, silahkan gitu menyelesaikan skripsi dengan sangat baik, tapi next-nya adalah kalau ngerasa masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan, coba gitu ikutin, mulai dari mau ikut les bahasa kek, mau ikut kegiatan yayasan, apapun, tapi bisa dimaksimalkan, silahkan pilih gitu ya, pilih, tapi pastikan bahwa prioritas pertama nggak pernah kegantikan. Yang kedua, memang nih kebanyakan sama teman-teman mahasiswa itu ada namanya pasca kampus sindrom gitu ya. Bingung mau kemana, udah semangat banget pas lagi di kampus. Abis lulus tuh kayak, aduh hidup mau kemana ya, kok kayaknya nggak seru gitu. Banyak namanya pasca kampus sindrom. Tapi kalau bagi saya pribadi gitu ya, yang pertama adalah, pertama susun rencana, silahkan bikin perencanaan. Kalau misalnya, kalau saya dulu gitu ya, saya pengen langsung lanjut S2. Kenapa saya pengen lulus 3,5 tahun? Karena saya lulus Januari, saya punya waktu persiapan untuk lanjut S2 di bulan September gitu. Kebetulan LOA juga karena udah kelar di Januari, saya Maret of acceptance dari 6 kampus di Eropa. Cuma tinggal berangkat nih, cuma nggak punya duitnya waktu itu. Jadi nunggu beasiswa. Jadi sekalipun tadi saya udah ikhtiar dapetin LOA, ternyata nggak bisa langsung berangkat juga, karena nggak ada dananya. Akhirnya nyari-nyari beasiswa tuh. Dan ternyata lagi di tahun itu memang bukan rezekinya, saya lulus 2010. Harapannya 2010 September bisa lanjut S2. Tapi ternyata kata Allah nggak sekarang. Dan apa yang saya lakukan gitu ya, pasca lulus itu ada beberapa opsi.
Yang pertama lanjut sekolah lagi, tapi itu nggak bisa, jarang yang bisa ideal lulus Agustus September berangkat, itu jarang banget. Kenapa harus nyediain waktu jeda 1 tahun biasanya kalau mau sekolah di luar negeri, karena butuh dapat LOA, ngurus visa, apa segala macam lah ya. Jadi yang make sense aja bikin timeline. Artinya apa? Yang kedua dan ketiga adalah ini mau kerja, mau nikah, mau apa gitu ya. Jadi kalau pada saat itu prinsip saya adalah ketuk semua pintu yang ada. Pintu sekolah, pintu mau kerja, ketuk aja pintunya, kerjanya di tempat A, B, C, D, ketuk aja, dan nanti biar Allah yang akan bukakan pintunya di mana. Waktu itu saya keterima di tempat di 3 tempat kerja, ada yang di Global Fund, ada yang di bagian TB, satu lagi tuh diterima jadi peneliti junior lah ya, research assistant di Avian Influenza Center, seorang profesor yang ada di FKM UI. Istikharah saya ngambil ke sana akhirnya. Jadi tugas kita adalah ketuk semua pintu yang ada. Tapi apakah artinya pasca kampus kemudian drop gitu ya, semua energinya hilang? Enggak. Saya percaya semua wanita itu punya namanya hukum kekekalan energi, dan itu berlaku juga sama kita. Kalau dulu di zaman-zaman kuliah kita aktif banget, energinya nggak pernah hilang, dia cuma berubah bentuk. Kalau dulu masih banyak kegiatan intrakampus, ekstra kampus, mungkin pasca lulus kita yang akan mentransform energi itu di dalam kondisi yang mana. Misalnya bekerja, di luar bekerja saya masih ngurusin yayasan, masih ngurusin SMA, masih ngurusin apalah segala macam. Jadi tinggal masalah hukumnya sama, kekekalan energi, tapi dia berubah bentuk. Tapi masih sama masanya, tidak akan pernah berubah gitu ya. Jadi energinya kekal, kita tinggal mengubah bentuknya. Sama kalau ternyata ada yang qadarullah menikah pasca kuliah, sudah selesai gitu ya. Kemudian terlihat kok dia jadinya nggak ini banget sih, nggak sibuk, nggak kayak dulu. Dulu kayak aktivis banget gitu ya. Nggak juga, bisa jadi energinya berubah bentuk menjadi seorang ibu. And that's the biggest job and the priority yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, jangan pernah menilai seseorang gitu ya dari output atau apa yang ia kerjakan. Yang paling tahu effort yang dia lakukan, besaran usaha yang dia kerjakan itu cuma Allah dan dirinya aja. Jadi lebih baik kita melihat diri sendiri, apa yang sudah kita kerjakan, usahakan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau lagi bingung pada saat skripsi sekarang tadi ukur kemampuan, kalau bisa nambah amanah silakan nambah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pasca kampus apa yang mesti dikerjakan, ketuk semua pintunya, dan biarkan nanti Allah yang akan ngebuka dari pintu mana yang ia ridoin gitu ya. Semuanya dicoba, yang mau sekolah lagi, dari nyari sekolahnya, ngurus beasiswanya, tapi jangan pernah berhenti gitu ya. Jangan pernah ada pause dalam hidup kita, pause tuh pause gitu ya, jangan pernah berhenti gitu. Lanjut aja terus, dan biarkan Allah yang akan ngebuka pintu-pintunya. Saya pasca lulus kuliah pun gitu ya, masih ngambil 2 les bahasa Jepang sama bahasa Jerman. Pokoknya saya tipikal orang nggak bisa berhenti. Kalau saya masih punya waktu untuk belajar, saya akan maksimalkan gitu ya. Sampai dengan akhirnya berangkat S2 4 bulan setelah nikah gitu. Saya mau make sure dalam waktu jeda itu saya nggak pernah berhenti. Saya tetap improve diri saya. Kapasitas A dinaikin, B dinaikin, C dinaikin gitu ya. Jadi nggak akan pernah kita berhenti ngebangun diri kita sampai dengan akhir hayat nanti. Nah, itu mungkin sedikit tips yang bisa saya sharing gitu ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita kembali lagi pertanyaan di sini dong, Mbak Dewi. Yang ini pertanyaannya, Insya Allah saya lanjut studi S2 tahun depan, dan ada ikhwan yang datang menemui orang tua ingin melamar, tapi tidak dalam waktu dekat. Bagaimana cara menjaga hati dan fokus studi? Itu pertanyaannya, Mbak Dewi. Caranya adalah jangan dipikirin. Caranya adalah nggak usah mikirin ikhwan ya, sampai dengan dia datang ngelamar baru dipikirin. Tapi kalau belum datang nggak usah dipikirin. Fokus aja dulu untuk belajar gitu ya. Misalnya mau lanjut studi S2 ke depan. Kalau dia belum ngelamar ya nggak usah diproses gitu. Karena kan bisa aja kalau dibilang tadi, tapi nggak dalam waktu dekat, tiba-tiba besok ada yang ngelamar kita tapi orang lain. Yang dipikirin adalah yang datang ngelamar. Yang belum datang ngelamar ya udah biarin aja gitu. Kalau tipikal saya adalah saya bukan orang yang akan memusingkan sesuatu yang tidak atau belum terjadi. Kalaupun dia terjadi tapi nggak bermakna, itu pun nggak akan saya pikirin gitu ya. Misalnya ada ikhwan datang cuma bilang, saya suka sama kamu, so what gitu. Cuma ngomong suka gitu. Terus apa ya, kalau nggak kenapa-napa udah saya nggak usah mikirin. Ditaruh di belakang lagi. Dan jangan baper. Untuk perempuan, saya ingetin lagi, muslimah semuanya jangan cepat baper. Pikirin sesuatu yang worth it buat kita pikirin. Kalau nggak worth it, nggak usah dipikirin. Sesederhana orang cuma bilang suka dan mau ngelamar tapi belum dilakuin, saya nggak akan mikirin. Tapi tiba-tiba besokannya lagi ada yang datang, terus tiba-tiba dia mau ngelamar nih. Oh ya udah, baru saya seriusin gitu ya, baru dipikirin, baru distihorohin. Bener
ya, mau nggak ya, baru dipelajarin. Cuma kalau belum, nggak usah dipusingin. Jadi jangan cepat baper. Yang kedua, jangan jangan menyia-nyiakan waktu kita memikirkan sesuatu yang belum kejadian. Sebenarnya gitu. Tetap jaga hatinya, mendekatkan diri sama Allah, biar Allah yang menunjukkan mana yang paling terbaik buat diri kita. Karena nggak pernah ada jaminan gitu ya, yang datang ke kita ternyata dia gitu. Yang udah kita rasa cocok banget, ternyata bukan dia. Itu bisa banget. Jadi selama itu belum terjadi, fokus sama belajar, fokus sama usaha-usaha yang ditempa untuk perbaikan diri gitu ya, baru mulai mikirin kalau memang ada yang sudah worth it untuk dipikirin. Kalau enggak usah. Dekatkan hati sama Allah karena namanya jodoh itu misterinya Allah gitu ya. Ada yang besok mau nikah tiba-tiba gagal, itu ada gitu. Kejadiannya ada dan nggak sedikit. Itu kenapa bagi saya paling penting adalah ngedekatkan diri sama Allah, biarkan Allah yang tunjukkan mana jodoh yang terbaik buat diri kita. Dan nggak usah pusing dengan perihal itu sampai dengan Allah yang tunjukkan. Memang dia adalah jodoh kita, gitu. Jadi, ya make your times lebih useful dan jangan mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin. Nah, itu mungkin lebih bagus ya, mulai bikin kayak benteng-benteng sekitar pikiran kita gitu ya. Fokus dengan perbaikan. Ketika kita memperbaiki diri kita juga, ya Allah yang akan menunjukkan orang yang juga tengah memperbaiki dirinya juga. Itu mungkin untuk pertanyaan yang nomor 2 ini. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang di raise hand, teman-teman yang raise hand, kepada Saudari Emma Apriani, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara Emma kedengaran jelas, Kak? Jelas. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya jazakillahu khairan kepada Mbak Dewi yang sudah menyampaikan pematerian yang Masya Allah luar biasa gitu. Emma izin bertanya, sebagai seorang muslimah gitu, terkadang semangat belajar itu menggebu-gebu gitu. Misalnya ada buka kelas bahasa pingin juga ikut, terus ada kelas yang lain-lain pengen juga ikut. Nah, bagaimana tips ala Mbak Dewi gitu agar belajar yang dilakukan ini sesuai dengan visi misi kehidupan pribadi gitu, bukan hanya sekedar belajar karena antusias dan tidak tahu nanti ilmu ini akan dibawa ke belajar setelah sibuk sana sini itu hanya kesibukan semata gitu, bukan suatu pekerjaan yang produktif untuk dilakukan kayak gitu. Ya itu aja Mbak Dewi, dikembalikan. Baik, makasih banyak Emma. Ya kadang orang gitu, nggak cuma perempuan, cowok juga banyak. Tiba-tiba lagi seru aja, ini kayak ngetren deh, coba deh kita ikutin gitu ya. Tapi akhirnya tadi belum tahu prioritas. Maka tadi ketika disampaikan bangun visi, misi, dan prioritas, artinya kita nyusun batu bata untuk ngebangun sebuah bangunan. Kalau tiangnya aja belum jadi, nggak usah ngebangun taman. Nah gitu tuh. Kadang kita udah ngerjain tamannya dulu, tapi bangunannya aja belum berdiri gitu kan. Jadi yang pertama adalah coba ukur kemampuan diri dulu. Karena perempuan itu ada yang bisa megang 3, ada yang mungkin bisa megang 5 amanah gitu ya. Tapi ini beda. Yang satu bisa ngerjain 3 kegiatan sekaligus, yang satu cuma bisa 5. Satu lagi bisa 9 misalnya. Tapi tiap orang kapasitasnya beda. Tugas kita adalah mengukur, kita paling maksimal memegang itu berapa pekerjaan. Jadi bukan berarti kita nambah semua yang datang kita iyain gitu ya, enggak. Tapi kita harus mampu mengukur kemampuan diri kita bisa sampai ke berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua opsi-opsi yang datang gitu ya, coba dipikirkan lagi mana yang lebih sesuai sama diri kita. Mana yang sesuai sama life plan diri kita. Kalau misalnya gitu ya, kita mampu megang 5. Yang sesuai ada 3, ada slot lagi nih 2 gitu. Itu kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya masih relevansinya dengan ngebangun sebuah rumah gitu ya, tiangnya yang 3 udah dibangun nih, cuma masih ada slot 2 lagi, akhirnya saya bangun taman sama kolam, nggak apa-apa dikerjain. Jadi yang paling penting justru yang pertama adalah ngukur kemampuan diri kita dulu. Ngukur manajemen waktu kita, ngukur maksimal yang bisa kita bisa. Jadi kalau misalnya dulu tadi saya bilang, saya ngikutin bahasa Arab, berapa level dikerjain, karena memang, dan nambah bahasa Jepang lagi misalnya, karena masih ada slot yang bisa saya bangun untuk build up diri saya gitu misalnya. Sambil kerja, sambil ngerjain A, B, C, D misalnya. Nanti silahkan ukur, kemudian tadi dipastikan yang priority harus masuk itu dikerjakan. Kalau ada yang tidak priority, tapi sebenarnya bakal helpful one day misalnya, boleh dikerjakan selama masih dalam kapasitas kita. Tapi kalau udah di luar kapasitas kita ya jangan diambil. Sebenarnya gitu. Itu lebih ke manajemen prioritas nantinya. Agar kita bisa lebih fokus
fokus sama apa yang sedang kita ingin kejar sesuai dengan life plan dan akhirnya bisa maksimal gitu ya sesuai dengan waktu yang kita punya saat ini. Mungkin itu dulu Emma dari saya, belajar fokus, belajar menimbang, belajar mengatur prioritas. Alhamdulillah terjawab sudah. Ini sesi Q&A masih ada sisa 5 menit. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Oh, oke. Insya Allah ini sesi Q&A sudah berakhir. Afwan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, semoga suatu saat bisa terjawab ya. Oke, Mbak Dewi, acara selanjutnya itu kita ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana. Kepada kakak operator dipersilahkan. Baik Mbak Dewi, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang Mbak Dewi bagikan kepada kami. Ini sangat membuat saya pribadi ya begitu amazed betapa banyak ternyata PR kita sebagai wanita untuk terus meng-glow up otak, kemudian mengimprove skill dan mengambil kesempatan yang ada di depan mata kita gitu ya Mbak ya. Masya Allah banget, dan tadi Mbak Dewi juga sempat bilang makes our time lebih useful gitu. Nah maka dari itu izinkan kami Mbak Dewi untuk menyampaikan sertifikat sebagai apresiasi sekaligus kenang-kenangan dari kami panitia BMCU Al-Hikmah. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Dewi. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Dewi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair atas berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakillah khairan kepada Mbak Dewi atas waktu dan sharingnya pada siang hari ini. Semoga Mbak Dewi dan keluarga selalu diberikan curahan keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Mbak Dewi. Sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga sedikit yang disampaikan bisa memberikan kebermanfaatan. Jazakumullah khair untuk panitia dan seluruh teman-teman yang sudah hadir mendengar. Ya. Jazakallahu khairan Mbak Dewi. Oke. Baik teman-teman semua, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada saudari Maryam selaku Oke, saya ambil alih kembali. Terima kasih ya kepada moderator atas bimbingan dan arahannya selama acara ini berlangsung bersama Mbak Dewi. Alhamdulillah ya teman-teman, kita mengingat waktu kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita akhirkan hangout kedua faedah ini dengan tema Inspiring Beauty dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin kembali oleh Akhina Lutfi Abdurrahman. Kepadanya kami persilahkan. Baik, teman-teman semua, kita berdoa, mari kita tundukkan pandangan kita, hati kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan istighfar sebanyak 3 kali dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kembalikan ke Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair kepada saudara Lutfi Abdurrahman. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga dengan acara kali ini kita dapat ilmu dan kebaikan yang insya Allah menjadi bekal untuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Dan untuk informasi tambahannya, insya Allah untuk kesempatan yang akan datang, Hangout ketiga akan dibuka di bulan Februari di tahun depan. Dan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tentunya tentang fikih sekarang. Temanya untuk yang akan datang akan bertemakan tentang fikih. Misalnya teman-teman yang bertanya-tanya tentang masalah wanita gitu ya, apakah batal wudhu bagi wanita bagi yang putihan, atau masalah tentang ibadah, misalnya hukum yang membolehkan sholat di jamak ketika sedang macet atau perjalanan panjang, atau tentang pertanyaan-pertanyaan yang menuju pelaminan juga boleh itu dibahas di Hangout yang ketiga ini. Jadi teman-teman boleh menyiapkan beribu-ribu pertanyaan, siapkan pertanyaan sebanyak-banyak mungkin untuk Hangout yang akan datang. Insya Allah tentunya akan kami hadirkan pakar-pakar dari fikih yang insya Allah ahli di bidangnya. Jadi kami himbau untuk teman-teman untuk tetap berada di grup WA Hangout untuk info terupdate-nya. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dinyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Kepada teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Jadi teman-teman ditunggu sampai 14.35 ya. Satu. Oke. Langsung saja. Kita di slide pertama. Jangan lupa senyum.
Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Syukron. Terima kasih kepada operator yang telah foto kita dengan cantik ya. Pastikan dengan wajah cantik, Kak. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Maria Mutmainah, mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, karena kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Maria Mutmainah selaku mewakili panitia-panitia, izin pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di hangout yang ketiga. Terima kasih banyak, Kak. Barakallah teman-teman semua. Datang lagi ya HO3. Jangan lupa tahun depan. Insya Allah, Kak. Siap-siap, Kak.